Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan edisi 7 April tahun 2021. Sebagai dasar renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dengan judul Kebangkitan Yesus. Bapak Ibu sekalian dapat membacanya secara pribadi masing-masing di rumah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami sekalian. Hari ini kami telah diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga berkat yang berasal daripada Engkau. Terima kasih atas campur tangan-Mu ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih karena kita bersama-sama hari ini melakukan segala sesuatu. Dan pada malam hari ini kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami setiap hari, sehingga firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan iman dan percaya kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema perenungan malam kita pada malam hari ini yaitu tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, terlebih dahulu meninggalkan kita, tentu ini membuat hati kita sangat sedih, kehilangan, bahkan duka cita yang mendalam. Untuk mengenang orang yang telah terdahulu meninggalkan kita, biasanya kita mengingat mereka dengan cara melihat foto mereka, menyaksikan videonya, atau mengingat kembali tutur kata, tingkah laku dan perbuatannya, kebiasaannya, atau dengan cara mengunjungi kuburannya. Tanda bentuk dari penghormatan kita kepada orang yang kita cintai dan orang yang kita sayangi, bahwa kita masih mengingatnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para pengikutnya. Oleh sebab itu, sebagai wujud kasih dan kesetiaan para pengikutnya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka di sini dikatakan tiga seseorang perempuan dalam nas kita ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Tiga perempuan ini mengingat kebaikan Tuhan dengan cara mereka memiliki rencana untuk mengunjungi kuburan Tuhan Yesus Kristus dan menemui jasad Tuhan Yesus. Sebelum mereka berangkat ke kuburan Tuhan Yesus Kristus, mereka ingin membeli rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus Kristus, sehingga nanti ketika matahari telah terbit, mereka siap untuk membawakan bahan-bahan yang akan mereka bawa. Di tengah perjalanan mereka pun bercakap-cakap, katanya antara satu dengan yang lainnya. Mereka bertanya, siapakah nanti yang akan menggulingkan dan akan membuka pintu kuburan Tuhan Yesus? Tentu ini bukan perkara yang mudah bagi mereka, sebab batu yang mereka buka itu bukan batu yang kecil sedang. Dikatakan di sini batu yang sangat besar. Tentu ini bukan tenaga seorang perempuan yang dapat menggulingkan atau menggeserkan batu tersebut. Namun hal tersebut tantangan tidak membuat mereka
menghentikan langkah mereka untuk menuju lokasi kuburan Tuhan Yesus. Ketakutan dan kekhawatiran tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Terbukti mereka mampu sampai pada tujuan mereka. Sesampainya di kuburan Tuhan Yesus Kristus, sesuatu peristiwa atau kejadian di luar pemikiran mereka, yaitu kuburan Tuhan Yesus telah terbuka. Mereka terkejut akan kejadian itu. Bahkan pada saat mereka masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus Kristus, pada saat awalnya mereka menemui jasad Tuhan Yesus Kristus, namun mereka di sana menemui sosok orang muda yang berjubah putih. Tentu ini merupakan suatu keterkejutan bagi mereka, karena mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus, tapi mereka melihat sosok orang lain, yaitu sosok orang muda yang pakai jubah warna putih. Orang muda ini yang memberikan berita atau informasi dan juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka jangan takut, sebab ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Artinya ia memberikan informasi kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi di tempat itu. Dan orang muda itu juga yang mengatakan kepada mereka supaya mereka pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Maka tanpa berpikir panjang lagi, tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun dengan bergegas dan bersemangat pergi menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang mengatakan ia telah bangkit dan tidak ada lagi di sini mengandung dua arti. Yang pertama, bahwa Yesus tidak mati, melainkan hidup kembali, karena ia adalah sang kehidupan itu. Oleh sebab itu, ia tidak lagi berbaring di tempat kematian itu. Yang kedua, hati yang tadinya dirundung dengan duka yang mendalam berganti dengan sukacita bagi ketiga perempuan itu. Mereka menerima berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini merupakan suatu sukacita bagi mereka. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini, hendaknya kita meresponi. Yang pertama, bahwa berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, namun seharusnya meneguhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan untuk kita simpan untuk diri kita sendiri, melainkan berita kesaksian itu harus dikabarkan kepada semua orang, sehingga orang banyak dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh ketiga perempuan tadi. Meskipun dengan kegentaran, kedahsyatan, dan juga dengan ketakutan dalam diri mereka, namun mereka tetap menyampaikan suara pesan itu kepada Petrus dan juga murid-murid Tuhan yang lain. Dari sini kita melihat, kita dapat belajar dari sosok ketiga perempuan tersebut, bahwa mereka memiliki keberanian untuk menerobos sebuah tantangan. Yang ketiga, kita melihat bahwa kuatnya kepercayaan mereka dengan suatu berita yang mereka sampaikan, sehingga mereka pun dengan bergegas, dengan bersemangat menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketiga, bahwa mereka memiliki kepedulian yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka selalu mengingat nama Tuhan Yesus Kristus dan mereka mengunjungi kuburan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Marilah kita bangkit dari rasa ketakutan dan khawatir kita. Bangkitkan semangat untuk menemukan jalan kebenaran yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Bangkit
meninggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dosa dan kesalahan, dan kita berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap teguh iman dan percaya kita kepada Tuhan, dan kita tetap percaya kepada berita-berita yang bisa, berita kebenaran Tuhan Yesus Kristus, dan juga berita tentang keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memampukan kita dan menolong kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Engkau gembala kami yang baik, ya Yesus. Terima kasih Engkau setia membimbing kami ke jalan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk tetap terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang hidup boleh sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami, supaya kami tetap terus memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang percaya, manusia yang setia dan taat kepada Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini, baik dari tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok-pelosok. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, hingga mereka dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Tuhan, sehingga mampu mengayomi rakyat dan bangsa Indonesia ini, sehingga selalu hadir kedamaian, kesejahteraan, dan juga keadilan di negeri kami ini. Jauhkan kami dari perselisihan, pertengkaran antara satu dengan yang lain, terorisme, korupsi, nepotisme. Dijauhkan itu semua Tuhan. Biarlah kami tetap selalu bergandeng tangan untuk dapat memberantasi hal-hal tersebut, sehingga negara kami ini tetap dalam kedamaian dan juga kesejahteraan antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan hati mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka ketabahan dan kesabaran, Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tidak merasa hidup sendiri, melainkan mereka merasa bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan, dan mereka selalu memiliki semangat dalam kehidupan mereka. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mendoakan bagi para pelayan-Mu, pendeta, penetua diakon, penginjil, vikaris, guru-guru agama, guru-guru sekolah hari Minggu, orang-orang yang setia mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap setia dan taat melayani Engkau. Berita firman-Mu tetap selalu dikumandangkan, disuarakan, sehingga kami tetap semangat dalam iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Pada malam hari ini kami menyerahkan kami yang ingin tidur, ingin beristirahat. Kiranya Engkau menjaga, melindungi kami dari kuasa kegelapan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjaga dan melindungi kami, dan membangunkan kami besok pagi dan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Ini hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami yang terkena sakit COVID-19 Tuhan. Masih dengan setia kami mendoakan mereka Tuhan, agar senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka melalui obat-obatan dan juga para medis yang setia membantu perawatan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, jauhkan kami dari sakit COVID-19 ini Tuhan, sehingga penyakit COVID-19 ini boleh segera berangsur-angsur telah hilang dari muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.